Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk mengulas salah satu alat untuk mengusir hama babi di kebun kami ini, yaitu kebun kelapa sawit. Sebenarnya di kebun ini banyak sih alat-alat yang digunakan. Nih bisa dilihat. Nah, itu alat yang sudah dibuat kemarin. Nah, ada alat itu difungsikan untuk menghasilkan suara seperti dijelaskan video sebelumnya. Jadi suara itu diharapkan nanti bisa membuat minimal babi menjadi risih atau tidak nyaman sehingga dia pergi jauh ke kebun kita ini. Jadi ini saya akan tunjukkan salah satu alat lagi, yaitu alat untuk mengusir hama babi tadi. Nah ini asik. Nah, bisa dilihat, ini alat ini sederhana, mungkin bisa kita buat. Alat-alatnya pun simple, ada bambu, nanti ada kayu, ada juga karet. Nah itu apanya, tiang jeratannya. Nah ini sengaja saya buat suaranya bunyi sama seperti alat yang sebelumnya saya buat. Tujuannya supaya nanti babi itu, dia kan biasanya babi itu punya insting, punya feeling. Kalau ada suara-suara seperti ini, terutama apalagi suara ini pernah menyakitinya, dia akan takut. Minimal dari jauh apabila dia mendengar suara alat-alat itu, oh dia ingat bahwa ini alat dulu pernah minimal menyakitinya. Jadi itu biasanya kalau binatang itu punya insting seperti itu. Contoh gini, dulu saya pernah bikin eksperimen itu. Ketika babi masuk kebun ini, saya kagetin, saya kejutin, kemudian saya kejar, lari. 2 bulan kemudian baru dia balik. Di situ saya muncul ide, oh gimana saya buat satu alat, dimana alat itu nanti bisa bikin babi takut, tapi tanpa harus kita awasi. Nah inilah muncul ide ini. Alat ini nih sebenarnya saya teringat ketika saya di kampung atau di dusun atau dimanapun ada anak-anak ini menggunakan ini. Anak-anak yang baru belajar main, belajar jalan maksudnya. Belajar jalan. Jadi saya buat gimana alat yang jalan itu kan bisa putar. Saya buat dia otomatis. Saya gabungkan antara jeratan dengan alat ini. Nah di sini saya akan buat contoh untuk membuatnya ya. Saya sedikit percobaan ya. Babi percobaan. Ya. Ini tadi sudah dipasang. Oke. Nih. Nah, ini alat pemicunya. Alat pemicunya di sini. Sebagus mungkin alat pemicu itu digali sedikit biar jangan nampak tinggi. Jadi seperti rata di tanah. Makanya sebagusnya ya digali sedikit, kemudian dibuat alat pemicunya. Ada bambu, ini dia bebas. Bambu bisa, kayu pun bisa. Ini pun juga bebas. Dari kayu juga bisa, papan pun bisa. Dari bambu juga kalau ada bisa. Yang penting ada tempat untuk alat pemicunya. Seperti contoh. Oke, buat ya. Ini saya pasang dulu alat pemicunya. Begini. Ya. Nah, seperti masang jerat biasa. Dimana kita orang memasang jerat untuk biasanya untuk hewan-hewan seperti babi, landak, jerat landak orang seperti ini. Nah, itu pasang. Nah, simpel kan? Nah, ini seperti biasa. Kita taruh di sini. Oke. Nah, disusun.
sebisa mungkin ini rapat, jangan dijarang atau direnggangkan, takutnya nanti masuk babi ke celah-celah. Kalau gini mana tahu anak babi atau mana tahu landak. Nah, kita ulang lagi. Oke. Nah, gini. Ya. Masangnya seperti masang jeratan biasa. Nah, ini ya kawan-kawan, pasang, disusun, hati-hati nanti bisa lepas sendiri atau pemicunya bisa bergerak sendiri, jalan. Ini sama lah, nanti kita tutup pakai rumput atau daun-daunan kering, bebas daun kering seperti ini. Nah, supaya tidak nampak oleh babi terutama, kita tutupin talinya sedikit. Nah, yang membedakan ini dengan jeratan lain ini. Nah, ini saya buat dua tali di ujungnya. Di ujung dari jeratan ini saya buat untuk ini biasanya kalau menjerat binatang itu pakai lingkaran kecil di sini, supaya mana tahu kadang tuh dipasang lingkaran gini tujuannya nanti apabila binatang lewat masuk ke dalam lingkaran ini tertarik gini. Tapi saya tidak menggunakan itu, saya lebih ke cara untuk mengusir, nah, bukan untuk menangkap. Jadi ini saya simpan taruh di belakang, ini cukup sini. Nah, dimasuk sampah. Nah, ini yang membedakan. Nah, saya buat alat seperti ini, ya kan? Alat seperti ini nih, ada tali penghubung. Saya buat juga hampir sama sebenarnya seperti alat pemicu untuk jeratan. Cuma yang membedakan ini saya sambungkan ke sini. Nah, supaya tidak nampak dengan babi dari jauh, ini saya sembunyikan di belakang. Saya sembunyikan, ini saya pasang. Tali ini tadi ada pemicunya dari jeratan itu, penghubung seperti gini. Ya, boleh lihat. Sama dengan memasang jeratan yang pertama tadi, ini pakai alat pemicu juga, simpel. Nah, itu bedanya dengan itu. Kalau itu tadi kita pakai ini, pakai kayu untuk pemijakan, untuk pijak. Nanti kalau tahu ada babi atau landak lewat, itu dia fungsinya ketika dipijak baru dia terpicu. Karena ini sudah tersambung dengan batang jeratan ini di sini, makanya cukup ini aja. Nanti ketika dipijak, ini naik, ini narik, ini langsung lepas. Nah, ketika babi lewat atau landak lewat, otomatis alat ini akan memukul mundur dari hama babi tersebut. Nah, ketika hama babi itu kena lecutan dari kayu ini, otomatis dia merasa sakit. Nah, disitulah makanya dia akan menjadi punya feeling kalau ada bunyi suara seperti ini atau ada suara-suara jeratan ini, dia akan merasa punya feeling ini bahaya, bisa nanti menyakiti saya, makanya akan pergi jauh dari kebun ini. Kita coba aja pergi. Elang.
Lang. Lang guys. Kebetulan kebun kami ini di tengah hutan, jadi binatang-binatang masih banyak. Ada elang, landak, babi apalagi. Ayo, Ji. Kita lanjutkan lagi. Satu jadi. Langkain. Situ. Langkain. Nah, ini kita coba. Ayo, Ji. Lihat, tunggu lama-lama nih. Lihat ya. Ini misalnya babi lewat. Ini babi lewat di sini, tapi dengan catatan kita juga harus memperhatikan daerah mana yang paling sering dilewati oleh babi ketika masuk kebun kita. Nah, jadi kita juga harus sering ngecek kebun kita. Jadi jangan asal pasang. Kita lihat babi itu lewatnya di mana arah, kan kita bisa lihat ini. Jadi seperti ini, maka saya pasang sini banyak jejak babi. Nah, dia sering lewat sini. Makanya saya pasang di sini. Jadi ketika kita banyak jejak, pasang di situ. Nah, minimal untuk dia bikin sakit satu kali aja. Ayo kita coba. Kita contoh, ayo. Lihat ya. Ini kaki babi. Hitung. Ya, misal itu kaki babi lewat. Ayo, Ji. 1, 2. Nah, gitu. Jadi itulah fungsi dari alat ini. Pada dasarnya banyak lagi alat-alat yang saya gunakan, cara-cara saya gunakan di kebun ini untuk lebih ke mengusir, bukan ke membunuh atau menangkap gitu. Saya lebih ke mengusir babi. Alhamdulillah saya coba di sini berhasil sih. Nanti kalau seandainya cara ini sudah, dulu saya pernah menggunakan rambut kapur barus, dulu pakai rambut memang sukses 6 bulan. Begitupun pakai kapur barus pakai terasi, hilang bau kapur barus pakai sama terasinya, bau terasinya dia datang lagi. Nah, jadi kita kadang tuh di kebun kita harus memikirkan cara-cara bagaimana mengendalikan hama tersebut supaya tidak mengganggu kebun kelapa sawit kita atau kebun kita. Jadi mungkin itu tip atau penjelasan sederhana dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan yang berada di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nih, ayo, bilang. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.